tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berjenjang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan OJK. Struktur organisasi Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas: yang pertama, seorang ketua merangkap anggota; yang kedua, seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota; yang ketiga, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota; yang keempat, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota. Tugas dan wewenang OJK. Yang pertama, kegiatan keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan ketiga, kegiatan keuangan di sektor pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang: 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. 3. Memberi perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Melaksanakan tugas peraturan OJK mempunyai wewenang, yaitu: 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Startup adalah perusahaan atau bisnis yang belum lama terbentuk. Startup sering dikaitkan dengan bisnis yang baru dirintis atau baru berkembang. Biasanya merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi dan identik dengan bisnis yang berbau teknologi. Startup Directorship. Yang pertama ada Hustler. Hustler merupakan istilah bagi orang dalam sebuah startup yang memiliki tanggung jawab untuk pengembangan bisnis. Saat memulai membangun startup, Hustler harus fokus pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah customer development, product management, selling, blogging, dan recruiting. Yang kedua ada hipster. Hipster adalah istilah lain dari desainer. Dalam mengawali startup, harus memiliki orang yang mengerti tentang desain. Hal-hal yang harus diperhatikan hipster saat memulai adalah: yang pertama adalah bahasa landing page, yang kedua product design, yang ketiga desain marketing, yang keempat branding, yang kelima technical. Yang ketiga ada hacker. Hacker adalah orang yang bertanggung jawab dalam hal teknologi. Hacker adalah orang yang tahu dengan dunia programming, lalu update tentang teknologi terbaru, dan yang bisa diajak berkomunikasi dengan mudah. Ada informasi mengenai karakteristik dari sebuah perusahaan yang dapat digolongkan sebuah startup. Beberapa karakteristik perusahaan startup tersebut diantaranya: 1. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun. 2. Jumlah pegawai kurang dari 20 tahun. 3. Pendapatan kurang dari 100.000 per tahun. Perkembangan dunia startup di Indonesia. Perkembangan startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat, membiarkan setiap tahun bahkan setiap bulan banyak founder pemilik startup baru bermunculan. Berdasarkan beberapa riset, pada tahun 2013 saja diperkirakan pengguna internet di Indonesia. UMKM Magarina. Nama Magarina didapat dari singkatan makaroni nugget. Karena pada saat mencobakan makaroni pertama kali kepada orang-orang di sekitar, mereka berpendapat bahwa makanan dengan tersebut membuat mereka ketagihan untuk mencicipi secara terus-menerus. Magarina pertama kali lahir pada tanggal 20 bulan April tahun 2017. Founder Magarina adalah Hilmi Zamrudiansyah sebagai CEO, Fauzian Inayani sebagai CFO, Ilham Juni sebagai COO, dan Rofi sebagai CFO. Strategi bisnis kuliner laris meski pandemi tetap bisa eksis. 1. Mindset perbaiki
pola pikir bahwa bisnis itu mudah untuk dijalankan bahkan dengan modal lingkup. Yang kedua, knowledge adalah pengetahuan akan strategi dan perencanaan bisnis menjadi penting untuk bisnis jangka panjang. Yang ketiga, strong will adalah kesungguhan dalam keinginan yang akan terwujud akan menjadi daya ungkit di kala lemah. Yang keempat, faith in God adalah keyakinan akan Allah dan selalu berprasangka positif. Bagaimana strategi bisnis buka langsung laris? Yang pertama adalah bidik pasar potensial, produk yang ngangenin, kemasan yang kecil, merek yang ngetop, 5 saluran distribusi dan promosi, 6 penyebar virus, dan yang terakhir adalah lompatan konversi. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama The Javers Bank yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca UU OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Pengertian KRIS. KRIS, QR Kode Indonesia Standar, adalah standar QR kode pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Transaksi dilakukan secara full payment, di mana merchant melalui Ekvir menagihkan pembayaran ke akun nasabah. Bagaimana cara melakukan pembayaran menggunakan KRIS? Pilih metode pembayaran di halaman proses pembayaran, lalu pilih uang elektronik, kemudian KRIS, dan klik bayar sekarang. Selanjutnya kamu akan diarahkan ke halaman konfirmasi nominal transaksi. Bagaimana cara mendaftar KRIS? Perlu Anda ketahui, bagi Anda memiliki usaha dan menggunakan KRIS akan dikenakan biaya administrasi sebesar 3.000 per settlement, termasuk untuk kategori bantuan, yayasan atau donasi, yang hanya berlaku untuk BCA, Bank Mandiri, dan BRI. Di mana bisa menggunakan KRIS? Dengan adanya fitur KRIS, ini cukup 1 QR kode saja. Pembayaran dapat dilakukan dari berbagai aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja, ShopeePay, Isak Indomaret, BCA Mobile, BCA Mobile Banking, Mandiri Online, Permata Mobile, dan aplikasi lainnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang sama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi penanggung jawabnya seiring berjalannya waktu perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri
kreatif yang menjadi penanggung jawabnya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif. Setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi. Karakteristik ekonomi kreatif. Ternyata beberapa hal yang menjadi karakteristik ekonomi kreatif, yaitu yang pertama adalah kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan atau kaum perempuan, dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat dasar berbasis pada ide atau gagasan. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Konsep yang dibangun bersifat relatif. Karakteristik ekonomi kreatif berjalan beberapa hal yang terjadi dalam ekonomi kreatif, yaitu diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam kreatif, cendekiawan dan pemerintah yang merupakan prasyarat dasar. Berbasis pada ide atau gagasan. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha dan konsep yang dibangun bersifat relatif. Perusahaan HS Silver merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perhiasan dan kerajinan yang sebagian besar bahannya berasal dari Tiongkok. HS Silver berdiri pada tahun 1973. HS Silver merupakan kebelengan dari nama pemiliknya yaitu Hartono Suhardi. Dan Silver adalah jenis usaha kerajinan yang dikerjakan dan dihasilkan semenjak didirikan HS Silver. Kerajinan perak yang dibuat oleh HS Silver yaitu ada dua. Yang pertama filigree, yaitu adalah kerajinan perak yang dibuat dari benang perak yang disusun atau dibentuk hingga menjadi bentuk atau model yang diinginkan. Contohnya miniatur, perhiasan, atau aksesoris lainnya. Dan yang kedua ada solid silver, kerajinan perak yang terbuat dari perak padat atau lempengan. Misalnya perhiasan, peralatan dapur, miniatur, dan lain-lain. Selanjutnya strategi pengembangan. Strategi pengembangan dari Silver sendiri dilakukan dengan cara mengembangkan inovasi-inovasi produk serta melakukan digital marketing. Di antaranya ialah melakukan promosi di media sosial, melayani pemesanan secara online, dan menerima request miniatur atau perhiasan dari konsumen. Cantiknya mahal adalah yang memproduksikan dan menawarkan jasa perbuatan desain mahar dengan sebagian jenis barang yang dapat dikembangkan menjadi mahar yang cantik itu. Yang kedua yaitu perusahaan cantiknya mahar wedding house, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ekonomi saat pandemi memanfaatkan digital marketing. Yang kedua, apa saja langkah UMKM dalam menghadapi pandemi yang sekarang. Yang ketiga, apa itu digital marketing. Sedangkan yang keempat, itu ada penerapan digital marketingnya.